Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul khiyar. Khiyar, Khiyar ya. Bab khiyar, yang berbicara tentang khiyar. Khiyar artinya memilih. Konteksnya jual beli. Jual beli ada pala pilih apa enggak? Nah, bukan pala pilih bagus apa enggak. Bukan. Tapi pala pilih antara jadi apa enggak gitu. Jadi apa enggak nih? Kan kita suka gitu. Nah, ini bagian yang tak kalah penting dengan bagian-bagian lain dalam bab jual beli. Ya. Baik, kita mulai hadis 813. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Rasulullah. Dia berkata, Ibnu Umar, Rasulullah berkata, Idza tabaya'ar rajulan fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an au yukhayyiru, coba diangkat, yukhayyiru ahaduhuma al-akhar. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajabal bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidum minhumal bai'a faqad wajabal bai'u muttafaqun alaih. Ya, kembali ke atas. Apabila dua orang tuh rajulani berjual beli tabaya'a, maka setiap orang boleh memilih. Memilih dimaksud bukan memilih tadi, mana yang bagus dan yang kurang bagus. Tapi menentukan jadi apa enggak. Kapan itu? Ya, kewajiban kebolehan khiyar malam yatafarraqo. Selama belum berpisah. Wakana jami'an. Dan keduanya, si penjual pembeli masih berkumpul. Oke, masih menyatu. Au yukhayyiru, atau salah satu di antara keduanya memilih tuh al-akhor, yang lain. Fa in khayyara ahaduhumal akhor, memilih tadi menentukan ya. Kalau salah satu di antara keduanya baik penjual atau pembeli itu menetapkan pilihannya, bahasa kita mah jadi gitu. Watabaya ala dalik. Maka saat itu sudah terjadi jual beli. Faqad wajabal bai'u, maka terjadilah jual beli. Itu udah dijual, itu barang udah dibeli. Tuh hubungannya sama yang lain. Nggak boleh dijual lagi sama yang lain. Gitu. Wa in tafarroqo ba'da an tabayya'ah, jika keduanya berpisah setelah menetapkan atau setelah terjadinya jual beli. Walam yatruk wahidum minhumal bai'a, salah satu di antara keduanya tidak meninggalkan jual beli. Jadi saat memilih, saat jual membeli tadi
masih berada di tempat. Faqad wajabal bai'u. Hmm, udah, berarti sudah terjadi itu jual beli. Sudah sah, sudah tak boleh lagi ada orang lain membeli. Yang pertama dalam pikiran harus dibayangkan di warung. Si A datang sebagai pembeli, penjual melayani. Terus terjadi tawar-menawar. Udah tawar-menawar, ujungnya gimana? Jadi apa enggak? Terus si pembeli bilang, jadi. Udah terjadi itu jual beli. Langsung dibayar. Itu terjadi jual beli. Nah, yang dimaksud dua-duanya bergabung, berkumpul di tempat jual beli bukan cuma warung. Di mana saja. Di jalanan, temu papasan. Ada temen atau orang kenal. Langsung dia mau jual jam tangan. Tolong dong nih jam tangan saya nih saya mau jual. Itu namanya majelis itu. Majelis jual beli. Kalau babnya khiar, jadi apa enggak milih. Itu namanya majelis khiar. Iya. Pak, ini penting kayaknya catatan kaki nih. 8.13 coba Pak. Catatan kakinya. Hmm, dari atas kayaknya catatan kaki. Panjang tuh dari babul khiar Pak. Hmm. 8, 8.13 kan? Hadis 8.13. Nah itu tuh babul khiar. Bikasril kho al mu'jamah. Dengan dikasrohkan khoknya. Khiyar. Wa takfifil ya. Nggak pakai syiddah. Ismun minal ikhtiar awit takhir. Itu isim masdar dari ikhtiar atau takhir. Wa huwa ayyakuna rajulu za khirah min amrihi. Yaitu seseorang memiliki hak pilih. Insya'a fa'al wa insya'a tarok. Kalau dia mau, dia lakukan. Kalau enggak, dia tinggal. Budaya kita tadi, jadi nggak? Jadi, kata penjual. Oh ya udah jadi. Berapa 2 juta? Itu namanya makna khiyar. Wal muradu huna huwal khiyar baina imdha'il bai' wa faskhih. Dimaksud di sini yaitu memilih antara dilangsungkan jual beli, imdha dilangsungkan, wa faskhih atau dibatalkan. Wa khiyarul bai' anwa. Khiyar bai' ini macam-macam. Iqtasaral musannif minha ala naw'ain. Si pengarang membatasi 2 macam saja fi hadzal bab. Wa huma yaitu 2 dimaksud 2 jenis khiyar. Ada namanya khiyarus syarat, khiyar syarat. Ada namanya khiyarul bai', khiyarul majlis li'umumiha. Khiyar majlis. Majlis tadi udah kebayang bisa di warung, di toko, bisa juga di jalanan. Pokoknya di mana terjadi transaksi jual beli itu namanya majelis. Ya, hubungannya dengan khiyar, majelis khiyar. Di dalam bis pulang kampung, kehabisan ongkos. Di sebelah duduk orang, mau jual cincin. Nah, itu namanya jual beli dan itu namanya majelis, majelis khiyar. Wa kasrat
mayaf'aluhuma. Banyak sekali yang melakukan, memahami, mempelajari dua majelis ini. Ya, majelis syarat, ada majelis khiyar. Ya, khiyar syarat, ada khiyar majelis. Qauluhu baru masuk hadisnya nih. Idza tabaya'ar rajulani ay auqa'a bainahumal aqda. Artinya keduanya melakukan akad. Wa akmalal baik, menyempurnakan jual beli min kulli nahiyah, dari setiap aspek. Walam yabqa illa tafarruq. Selesai jual beli, bahasa kita transaksi. Akhirnya udah satu sama lain saling meninggalkan tempat, berpisah. Malam yatafarraqa wa fi lafzi yatafarraqa wal makna annal khiyar mumtad. Pada redaksi hadis malam yatafarraqa, selama belum berpisah, maknanya bahwa khiyar masih berkepanjangan. Si A beli berapa nih? Kata si penjual 2 juta. Wah, mikir dulu ah, kurang bisa. Nah, selama belum berpisah, itu majlis namanya majlis khiyar. Udah, jadi, jadi. Tapi enggak jadi terus berpisah. Selesai majlis khiyar. Itu maksudnya malam yatafarraqo. Wal makna annal khiyar mumtad zamana adami at-tafarruq. Iya, iya adami tafarruqihim. Wa kana jami'an ay mujtami'in fi maudhi'in wahid. Jami'an artinya masih kumpul bersama. Maksudnya di satu tempat dimaksud. Bayan wa ta'kid lima qablahu. Kata-kata wakana jami'an merupakan penjelasan dan taukid. Wa hadza yadullu ala annal murad bit tafarruq. Ini menunjukkan bahwa berpisah dimaksud at-tafarruq bil abdan, la bil kalam. Tafarruqnya tafarruq fisik badan. Biasa terjadi. Jual beli di pasar. Belum ada kata putus. Tuh, badan masih pada di situ. Itu namanya majlis khiyar. Badannya. Bukan kalam, labil kalam. Tapi bisa terjadi. Walaupun badannya udah misah. Si pembeli meninggalkan majlis. Tapi masih terus ngomong tuh si penjual. Si pembeli juga merespon. Nah itu masih masuk kategori majelis khiyar. Udah jauhan ada bangsa 5 meter itu si pembeli pergi. Bang segini dah. Gimana kurangi 500? Lah 600. Nah itu masih majelis khiyar. Kan biasa tuh. Budaya kita juga begitu. Iya. Biasa tarik menarik. Strategi. Strategi si pembeli. Iya. Fa inna haza yaqtadi ijabut takhir madama fi majlisin wahid. Fa inna haza gitu. Maka model seperti ini itu masih distatuskan sebagai wajib, maksudnya distatuskan majlis khiyar selama berada di satu majlis. Paham maksudnya? Majlis pada mulanya artinya fisik, yaitu tempat. Tempat itu ada isinya. Apa? Tawar-menawar. Ya, maka melebar batasan majlis khiyar. Tempatnya sih udah beda, sebab si pembeli udah meninggalkan tempat. Ya,
namun kalamnya belum berpisah. Itu masuk kategori majelis khiyar. Ini majelis kayak begini nih ada di bab nikah, luar biasa ya, di bab nikah. Syaratnya nikah itu sah kalau dalam satu majelis, itu majelis antara wali sama calon pengantin atau majelis baru melebar. Majelis dimaksud bukan cuma fisik, tapi non fisik. Nikahnya apa kayak itu? Apa namanya? Jarak jauh, luar negeri lagi masuk kategori satu majelis. Ya, kita teruskan. Sawaun kana sakinain au mutakallimain. Sakitain au mutakallimat atau mutakallimain. Baik keduanya itu diem atau bicara. Wasawaun takallama binau'in wahid minal kalam. Baik keduanya masih berbicara tema yang satu, yaitu barang dimaksud. Au tajazaba atrafal ahadis. Atau saling tarik menarik, ya, tarik menarik, terjadi tawar menawar. Atrofal ahadis, atrof ujung, ibarat baju ujung, tarik menarik. Si penjual bilang dua harga tuh dia bicara, udah 200.000. Terus si pembelinya dari jauh-jauh, dah itu kan tangan pendek, beli baju tangan pendek. Kan dua atraf itu, satu harga, satu eh, model, bentuk dan lain-lain. Apalagi bisa jadi warna. Ibu-ibu beli kerudung, Anda saya maunya yang itu tuh abu-abu. Oh, karena bahannya beda. Itu namanya atraf. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, wa ala hadza wajadna amron nas. Atas dasar gambaran seperti ini kita jumpai ya di kalangan manusia. Wa arrafa ahlul lughah, ahli bahasa mengenalinya, kenal, tahu maksudnya. Wa zohirul kalam idza qila. Jelasnya, jelasnya kalam idza qila apabila dikatakan tafarraqan nas kanal mafhum minhu at-tamayyuz bil abdan. Menurut Imam Khattabi ada khiyar majlis. Terus pisah, si pembeli meninggalkan majlis. Itu namanya tafarraqo. Jadi tafarraqo itu bil abdan maknanya ya, menurut Imam Khattabi. Wa inna ma yuqalu ma adahu minat tafarruq fir ra'yi wal kalam biqaidi waslah, biqaidin wasilah. Adapun kalau orang memahami dimaksud berpisah bukan dari aspek fisik saja, akan tetapi juga yang non fisik, yaitu kata-kata, ya, itu mah harus ada korinah, koid yang mengikat, wasilah dan konteks. Insya Allah tadi itu yang diilustrasikan. Tawar menawar di majelis itu tak putus kata, si strategi pembeli ini ditinggal aja. Terus masih jauh suara kedengaran dari si pembeli. Udah dikurangi 500. Lah jangan 500 dong 1.000. Nah, tuh itu namanya masih masuk kategori majelis. Ada apa? Ada korinah. Korinah itu sebab, silah, ada konteks. Walau kana ta'wilul hadis alal wajhil ladzi sara ilaihin nakhai minat tafarruq bil kalam la khalal hadis anil faidah wa saqata ma'nahu. Ini mah anu aja nih, apa namanya, penjelasan tambahan. Seandainya takwil hadis atas dasar aspek yang disebutkan oleh Imam Nakhai
yaitu minat tafarruq bil kalam, pisah bukan majlis tapi kalam. La kholal hadis. Tentu hadis tadi menjadi kosong makna dari faedah atau manfaat, maka hilang maknanya. Paham maksudnya? Kalau majlis hanya dipahami fisik, hilang maknanya. Tuh. Wadzalika annal ilma muhit bi annal mushtari, sebab ilmu dapat mengetahui bahwa si pembeli malam yujad minhu qabulul baik, selama belum dijabah, belum diterima ya terkait jual beli, fahuwa bil khiyar. Itu majlis namanya khiyar. Udah bayang insya Allah. Jual beli. Belum ada kata sepakat. Maka selama belum ada kata sepakat, itu namanya majlis khiyar. Wa kadzalikal ba'i khiyar. Wa kadzalikal ba'i'u khiyaruhu sabit. Demikian juga dari aspek atau dari pihak penjual. Dia masih berada dalam majelis khiyar fi milkihi, dalam kepemilikannya, qabla ay yuqadal bai, sebelum terjadi akad jual beli, dia masih ada pada majelis khiyar. Iya, wahada minal ilmil am, ini mah rahasia umum, maksudnya pengetahuan umum, alladzi istaqarra bayanuhu, yang sudah jelas penjelasannya, intaha mukhtasaran, selesai secara singkat. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, masih khiyar nih. Tadi redaksi hadisnya, atau salah satu di antara keduanya memilih yang lain. Al fi'lu bil bina lil ma'lum minat takhyir. Jadi bacanya udah betul yukhayyir. Ai fa in khayyara ahaduhumal akhar limudda ma'lumah. Artinya kalau salah satu dua pihak melakukan pilihan khiyar dalam tempo tertentu limudda ma'lumah, falayan qadil khiyar bitafarruq, maka majelis khiyar belum berakhir atau tidak berakhir hanya dengan berpisah. Bal yamtaddu ila tilkal muddah, akan tetapi dia berkepanjangan sampai waktu itu. Kebayang? Terjadi sekali di kita. Tanah berapa hektar? Enggak, cuma 1 hektar. Berapa per meter? Juta. Ya jumlahnya juta. Terjadi tawar menawar. Mau beli tanah contohnya. Enggak putus. Belum. Dia bertahan, dia bertahan. Nawarnya bukan 900. Gimana kata si penjual, pemilik tanah? Jadi enggak? Enggak, gimana besok lah? Atau minggu depan saya ke sini lagi. Nah, itu masih majelis khiyar berkepanjangan sampai waktu yang dia sebutkan. Ya, majelis khiyar itu. Artinya penting kedudukan majelis khiyar ini, bahwa si penjual tidak boleh menawarkan kepada yang lain sebelum kepada pembeli pertama ada kata putus. Udah, pas sehari yang dia janjikan ditanya lagi. Iya jadi. Tuh, jadi sama dia. Itu membuktikan nggak boleh ada pembeli lain. Andai kata ada, jangan diterima dulu. Baru setelah jawabannya sesuai dengan janji yang ditetapkan, oh nggak jadi dah, batal, masih kemahalan, duitnya nggak ada lagi. Selesai majelis khiyar. Baru dia boleh menerima tawaran dari orang lain atau penawaran dari orang lain, atau memang
Jadi sama orang lain. Boleh. Wakila maknahu anna ahadahuma idza khayyara tsani fi imda'il bai' wa nafazihi fakhtara tsani imda'ahu qabla tafarruq faqad lazimal bai'u hina idzin. Nah, bisa jadi kalau salah satu keduanya, pembeli atau penjual, idza khayyara tsani, ternyata dia memilih yang kedua. Kalau pihak penjual itu dia minta waktu 1 hari, nanti saya balik lagi. Si penjual pilih pembeli yang kedua. Ini maksudnya untuk melaksanakan jual beli. Maka dia pilih yang kedua sebelum berpisah. Lazimal bai'. Paham? Sebelum berpisah. Kan tadi ceritanya beli tanah. Masih di majelis tuh. Adep-adepan, nono di kebon. Belum ada kata putus. Belum ada kata putus. Terus datang pembeli kedua. Nah, ini di antara yang dipaham. Boleh tuh diterima. Boleh diterima. Kenapa boleh? Sebab pembeli pertama ada. Dia tahu. Tak ditipu. Dia masih boleh membeli. Oh ya udahlah, saya aja daripada dia. Tuh masih punya hak dia. Ya. Nih, fa in khayyara ahadum al-akhar ma'luma fala yanqadil khiyar bitafarruq bal yamtad. Oh, ini sudah. Oke lah maknahu. Ah, terus fakta rosani imdoahu, maka dia pilih pembeli kedua qabla tafarruq, sebelum berpisah. Faqad lazimal bai', maka sah terjadi jual beli saat itu. Wala yadumul khiyar ila tafarruq, maka majlis khiyar tidak berkepanjangan sampai dia berpisah. Maksudnya berpisah dengan pembeli pertama. Bal yabtulu i'tibaru tafarruq. Bahkan anggapan majlis khiyar dengan sebab berpisah itu menjadi batal. Paham insya Allah. Ya. Wa yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi. Fa in khayyara ahaduhumal akhar. Dalam hadis berbunyi, jika salah satu di antara keduanya memilih yang lain, pembeli lain, atau bisa jadi pilihan dari pihak pembeli, penjual yang lain. Enggak, saya cari dulu dah yang lain. Boleh, sah. Bi an qala ikhtar imdo al bai' au fashu. Udah jadi apa enggak nih? Ikhtar artinya pilihlah. Dilanjutkannya jual beli atau dibatalkan. Bahasa budaya kita di pasar. Gimana? Jadi apa enggak? Itu maksudnya. Jadi itu namanya imdo. Enggak, itu namanya fasah. Fatabaya'a ala dzalik. Asumsinya jadi. Lalu terjadi jual beli. Bi an ikhtaral akhar imdo al bai', yaitu bahwa dia memilih yang lain untuk terjadinya transaksi jual beli. Dia pilih yang lain. Bagaimana jadinya? Faqad wajabal bai'u. Jadi jual beli pada yang lain. Tapi menarik tadi catatannya, pembeli pertama masih ada di tempat. Kalau pembeli pertama dia janjinya besok lah, saya istikharah dulu umpamanya. Nah itu pintu tertutup untuk pembeli kedua. Tertutup tidak rapat, separuh. Artinya separuh apa? Tunggu keputusan pembeli pertama. Beli mobil, beli motor, beli tanah, beli apa saja. Nah nikah juga begitu. Kan hampir 99,9% itu identik sama jual beli. Nah, tunggu dulu.
Soalnya dia kemarin udah ada yang ngelamar. Maka nggak boleh ada orang baru ngelamar. Kecuali setelah ada keputusan. Persis banget. Ya, iya. eh, Faqad wajabal baik. Oh iya. Tamma. Tamma artinya terlaksana. Wa nafaza sama. Walau kana fi dzalikal majlis walam yatafarraqa ba'du. Meskipun masih berada dalam satu majlis. Maksudnya meskipun masih berada dalam satu majlis, yaitu antara pembeli pertama dan kedua. Iya, boleh. Coba selesai ya Pak Jamal ya. Kembali ke hadis, teks hadis coba. Nah, ini 8:14. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, al-ba'i'u wal mubta' bil khiyar hatta yatafarraqa. Ba'i penjual, mubta' pembeli. Penjual dan pembeli punya hak memilih, punya majelis khiyar. Hatta yatafarraqu. Sampai berpisah, berakhir. Illa antakuna safqata khiyar. Illa kecuali bahwa antakuna kemana kembalinya nih? Baik ya. Oh, bukan. Illa antakuna safqata khiyar. Kecuali safqah itu transaksi, keputusan, keputusan pilihan. Itu akhir khiyar. Bapak Ibu, safqah pada mulanya artinya tepuk tangan. Safqah. Sopako. Tepuk tangan. Coba lihat itu. Peresmian. Ditandai dengan tepuk tangan atau tidak. Terus gunting pita. Habis gunting pita, tepuk tangan. Safqah. Dalam konteks jual beli, yaitu serah terima penjual menerima barang, pembeli menerima uang, itu dia tanda akhir khiyar. Ya, kita juga ada budaya gitu. Serah terima barangnya, terus pada salaman. Salaman sama tepuk tangan berdekatan apa enggak? Hmm. Nih dipakai soft kotak ya. Wala yahillu lahu ayyufariqahu khasyata ayyastaqilahu. Tidak boleh baginya, bagi si penjual, termasuk bagi si pembeli. Ayyufariqahu, dia memisahkan diri karena takut ayyastaqilahu, bahwa salah satu di antara keduanya yastakil, berpisah. Pada mulanya yastakil artinya mengundurkan diri. Dalam konteks jual beli membatalkan. Apa maknanya? Transaksi terjadi setelah khiyar, palah pilih, tawar menawar sudah maksimal, sempurna. Maka yang ditandai dengan salaman, sofakoh tadi, itu udah tak ada kemungkinan celah untuk membatalkan. Kalau kondisinya sudah tidak ada kemungkinan celah,
dua-duanya saling ridho, ya, maka tidak boleh baik si pembeli maupun penjual ada kesan cepetan cepetan ntar dia keburu ngebatalin. Udah langsung aja salaman. Nggak boleh, nggak ada. Sebab kalau ada kesan itu seolah-olah ada salah satu pihak yang ridhonya nggak sempurna. Padahal di antara syarat jual beli itu antarodin. Antarodin sama-sama ridho. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Warwahu Daraqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa fi riwayah hatta yatafarraqa min makanihima. Nah, ini lebih jelas. Dalam redaksi hadis lain bunyinya sampai keduanya berpisah dari tempat keduanya. Udah nggak boleh membatalkan. Jadi salaman antarodin terus sofakoh tadi tepuk tangan kalau diartikan harfiah itu udah tanda saling meridhoi. Maka nggak boleh lagi udah. Mm-mm. Udah bicara baru lagi kalau mau dibalikin. Kata penjual, iya nggak apa-apa balikin, tapi harganya jangan segitu. Nah, sign. Maka si pembeli berubah menjadi penjual. Si penjual berubah menjadi pembeli. Boleh kita lihat catatan kaki Pak Jamal. 8.14. 8.14. Oh, ini dia nih. Qauluhu safaqata khiyar birraf'i. Oh, safaqatu khiyar ala an kana tammah. Tuh. Jadi safaqatu khiyar itu menunjukkan sudah final, sudah sempurna. Budaya kita tepuk tangan karena sofakoh itu juga begitu. Nah, hubungannya dengan akad nikah selalu diwanti-wanti kata MC dan ada yang tepuk tangan diganti sama doa. Iya. Ai illa antujad au tahdus safaqah khiyar wa bin nasbi ala an kana naqisah wasmuha mudmar wa takdir illa antakuna safaqatu safaqata khiyar wal makna anna ahadal mutabayyi'ain law istaratal khiyar li nafsihi fa inna khiyarahu yabqa ba'da tafarruq hatta tantahiya muddatu al khiyar. Nah, ini gara-gara salah baca beda makna. Beda baca, beda makna. Kalau dibacanya sofakotu khiyar, maka sofakotu itu jadi apa tadi nih marfu nih. Hmm. Oh iya, isim kana. Kalau dibaca sofakota, khobar kana. Begini cerita gampangnya. Pamannya, iya jadi dah segitu. 1 juta semeter pamannya. Jadi, tapi ada tapinya. Maka setelah tapi itu masih berada di masa khiyar, ya, majelis khiyar. Tapi besok kan saya mau musyawarah dulu lagi sama saudara saya. Tuh, jadi masa khiyar. Terus si pembeli ini pembeli tanah emang udah nafsu sama tanah itu dia terima syaratnya. Itu dengan syarat. Tunggu sesuai dengan janji si penjual. Saya musyawarah dulu. Besok dah bisa asar. Itu maksudnya. Ya, sepakat khiyar bisa jadi ada bersyarat. Iya. Wakila al-muradu annal mutabayyi'ain idza qala ahaduhuma li sahibihi ikhtar imdha al-bai' aw faskhah fakhtara ahaduhuma
tammal bai' wa illam yatafarraqa. Bisa juga safaqatu khiyar maknanya maksudnya bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli apabila salah satu di antara keduanya berkata, ayo pilih jadi apa enggak. Tuh, baik si penjual maupun si pembeli. Pembeli juga punya hak itu. Gimana? Jadi apa enggak dengan harga segitu? Tuh, itu ikhtar imdo al baik atau al fashahu. Ini bahasa kitanya jadi apa enggak? Faktor ahaduma, maka salah satu keduanya memilih. Jadi tamal baik. Jadi selesai jual beli. Wa illam yatafarraqa, meskipun belum berpisah. Coba qalahu berikutnya, Pak. Oke, terus qalahu Syaukani, pendapat Imam Syaukani. Baru nih penjelasan. Khosyata ayyastaqilah. Khosyat takut, khawatir. Ayyastakil mengundurkan diri. Baik kedua belah. Enggak jadi, enggak jadi. Enggak jadi beli. Kalau dari penjual, enggak jadi jual dah. Ayat lubu minhul iqalah. Atau dia meminta mengundurkan diri. Fastadalla biha ya fas tadalla bihadzal hadis. Imam Syaukani mengambil alasan dari hadis ini ala adami subuti khiyaril majlis, menunjukkan bahwa khiyar majlis tak tetap, tak real, tak ada. Sebab bisa jadi di majlis itu salah satu pihak membatalkan, ya. Ya. Li'annahu yadullu ala anna sahibahu la yamlikul fasha. Ini menunjukkan bahwa baik penjual maupun beli tidak memiliki pembatalan illa min jihatil istiqolah. Kecuali kalau dia mengundurkan diri. Nggak jadi dah. Nggak jadi dah. Kalau ada kata-kata itu, udah. Batal majelis khiyar. Wal istiqalatu la takunu illa ba'da tamamil baik. Pengunduran diri itu tidak terjadi kecuali setelah selesai jual beli. Iya dong. Kalau belum selesai jual beli, masa ngundurkan diri? Lah emang belum selesai. Fadhahara annal bai' yatimmu qabla tafarruq. Maka nampak bahwa jual beli itu terjadi selesai sempurna sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Ini mah gampang itu. Ya, ke Tamsit beli baju. Terjadi jual beli pada saat keduanya masih gabung kumpul di warung, di toko. Wa ujiba bi annal murad law kana haqiqatul istiqalati lam yakun liqaulihi. Lalu dijawab pendapat ini bahwa yang dimaksud hakikat mengundurkan diri itu karena hadisnya berbunyi wala yufariquhu khasyata ayyastaqilah maknan, maknan secara maknawi. Udah kebayang jual beli nih, Tamsit beli baju di Tanah Abang. Pengen banget ini sih, jangan sampai nih ada alasan nggak jadi nih. Udah dah, jadi berapa duit? 600. Iya jadi dah. Ada kesan dari pihak si pembeli takut berubah pikiran tuh si penjual. Sebab bisa jadi itu yang layanin anaknya, ibunya lagi nggak ada.
itu masuk ke dalam pikiran si pembeli. Ya kan dibatalin. Saya udah pengen banget ini contoh ini. Baju ini. Nggak ada lagi cuma satu-satunya. Itu namanya terus dia pengen cepet-cepet khosyah, takut. Takut nggak jadi kemudian eh, dia mengundurkan diri si pembeli. Nggak jadi kata ibunya nggak jadi. Jangan. Nah itu majelis pasti majelis khiyar. Baru kita masuk ke hadis ini. Annal istiqalah la takhtassu bi majlisil aqdi wala tamna'u minal mufaraqah. Andai kata berpisah, maka pengunduran diri itu dari jual beli maksudnya tidak berarti habis waktunya. Wa aidan qad asbatal khiyar fi awalil hadis. Lebih dari itu, tuh aidan lebih dari itu. Dia telah menetapkan khiyar di awal pembicaraan. Wa maddahu ila ghayatit tafarruq dan durasinya mud mad iya muddahu maddahu memanjangkan durasinya sampai berpisah. Wa ma'lum anna man lahul khiyar la yahtaju ilal istiqalah. Ketika seseorang masih berada dalam majelis khiyar, itu man lahul khiyar, punya hak memilih, la yahtaju, dia tidak butuh untuk mengundurkan diri. Fata'ayyana annal murad bil istiqalah al-fashu. Oleh karena itu, istiqalah pengunduran diri dimaksud adalah membatalkan. Duna maknaha al-hakiki. Bukan maknanya yang sebenarnya sekedar mundur doang. Nanti maju lagi tidak. Tapi maksudnya adalah pembatalan. Nah, selesai. Kesimpulannya betapa penting majelis khiyar. Satu lagi nih ya. Tuh hadis 815. Berikutnya bab riba nih. Ini mesti ngencengkin kening bab riba nih. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhumah, dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala dia berkata, zakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yakhda fil buyu. Seseorang cerita kepada Nabi, menyebutkan cerita bahwa dia melakukan tipuan dalam jual beli, curang. Faqala, Nabi bersabda, "Idza bay'ata faqul la khilabata." Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah atau berkatalah la khilabata. Apa maksudnya la khilabah? Kita lihat Pak di catatan kaki Pak. 815. Nih dia 815. Iya. Qauluhu zakara rajulun bil bina lil fa'il. Seseorang bercerita. Wa yahtamilu ayyakuna lil maf'ul. Bisa juga zukiro diceritakan. Ai zakarahu ahluhu. Keluarganya cerita kepada Nabi. Boleh. Warrajulu orang itu ismuhu Hibban. Oh, pakai fathah. Habban bin Munkiz bin Amr al-Ansori. Wakila bal waliduhu. Ada juga yang bilang bahkan ayahnya. Wa kana qad syajja fi ba'di maghazihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil husun bihajar. Dia saja pecah apa tulangnya, apa rahangnya dalam salah satu pertempuran ghazwah bersama Rasulullah ya di sebuah benteng yang terbuat dari batu. Fa'asabathu fi ra'sihi. Oh maaf ini saja ini bukan pecah, jatuh. Dia naik ke benteng. Kemudian jatuh, pecah sebagian kepalanya. Fi ra'sihi.
ma'mumah fataghayyara biha lisanuhu wa aqluhu. Makmumah marhumah. Semuanya pada kesian. Maka kemudian lidah sama akalnya berubah. Maksudnya insya Allah dipaham. Ngomongnya beda. Pikirannya beda. Lakin lam yakhruj anit tamyiz. Namun tidak membuatnya keluar dari keadaan mumayyiz. Bisa dia membedakan baik buruk. Kalau ditunjukin lembaran merah dia kenal. 100.000. Kalau yang hijau 20.000. Itu maksudnya. Wa yafi wa baqiya hatta adraka zaman Utsman. Hidup dia tinggal sampai mendapatkan masa Utsman. Wa huwa ibnu mi'ah wa salasin. Saat itu dia udah 130 tahun usianya. Zakarahun Nawawi wa ghairuhu. Disebutkan dalam riwayat Imam Nawawi dan lain-lain. La khilabata ay la khadi'ata fiddin. Tidak boleh ada tipu-tipu dalam agama. Li'anna din an-nasihah. Agama itu saling menasihati. Fa kalimat la linafil jinsi. La khilabata fil bai. Itu nafil jinsi. Wa khobaruha mahzuf. Qala sahibus subul. Kitab Subulus Salam. Berkata. Zad Ibnu Ishaq fi riwayat Yunus bin Bakir wa Abdul A'la anhu summa anta bil khiyar fi kulli sil'ah ibta taha salah salayalin. Kata Ibnu Bakir dan Abdul A'la, engkau punya hak memilih, menentukan jadi apa enggak maksudnya. Dalam setiap barang yang engkau jual atau engkau beli, itu masanya 3 hari. 3 malam. Fa in radita fa amsik. Kalau engkau senang, pegang. Ya, pegang. Jadi maksudnya. Wa in sakatta, kalau enggak suka, fardud. Kembalikan. Ya, 3 hari. Wal hadis dalil ala subutil khiyar bil ghain fil bai wasyira bil apa nih? Bil ghubni. Bil ghubni. Ini menunjukkan bahwa adanya khiyar bil ghubni. Ghubni tipuan. Bohong dikit. Ada dalam hadis disebutkan. Umpamanya nikmatan maghbunun fi katsirin minan nas. Ada 2 nikmat di mana orang tertipu. Tertipunya bukan negatif, ya positif. 2 nikmat orang tertipu. Apa itu? As-sihat wal faragh. Sehat, ketipu, nggak digunakan untuk ibadah. Sama apa lagi? Faragh. Faragh waktu kosong, ketipu, nggak digunakan untuk menambah akhirat. Itu namanya tertipu. Itu maghbun bil ghubn fil bai' wasyira, dalam hal jual beli. Lakin la mutlaqan, tapi tidak mutlak. Bal idza kana ar-rajulu dhaif, namun apabila orang yang berjual beli itu dhaiful akli, lemah akal, la ya'rifu qimatas sila, tak tahu harga barang, wa qala ma'adzalika mislu hadzal maqalah. Iya. Jadi kalau ada lawan jual beli, jangan dibohongin. Jangan dibohongin. Gitu kurang lebih. Maka maknanya tadi tidak boleh ada tipuan sedikit pun. Termasuk terhadap lawan. Baik si penjual maupun si pembeli yang kurang akal. Paham insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.